Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini permasalahan semakin ruwet saja ya, semakin jauh dari substansi permasalahan tuh yang berlaku di dalam ijazah palsunya Jokowi. Dan saya melihat ini mau tidak mau ya sebagai sebuah kemajuan bagi intriknya Jokowi dan sebuah kemunduran bagi narasi publik ijazah palsunya Jokowi. Karena ya tadi substansi permasalahannya itu semakin hari kita itu semakin melenceng. Nah, jadi mudah-mudahan ini Roy Suryo dan kawan-kawan cepat kembali kepada jalur, tapi agak susah sekarang itu ya, karena memang politik adu domba yang dilakukan oleh Jokowi ini berhasil ya dengan dalih restoratif justice yang mana banyak permasalahan di situ. Namun saya juga tidak bisa menyalahkan ya, gimana kita mau menyalahin orang yang lagi berjuang begitu ya, masa kita menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan di dalam perjuangannya itu begitu. Dalam pengertian bahwa ya mau tidak mau mereka harus masuk ke situ. Karena pada dasarnya ya saat Egy Sujana dan Damai Harilubis itu datang kepada Jokowi lewat Bu Elida Neti itu, kemudian diberikan SP3, ya dari segi apa ya kemanusiaan, kemudian dari segi perjuangan itu tidak menjadi soal sebetulnya, karena yang bersangkutan ini kira-kiranya lah mundur begitu ya, mau mundur dari perjuangan karena satu dan lain hal. Dan bukan alibi ya, argumen yang dibangun oleh Egy Sujana itu kan yang bersangkutan ini adalah pengacara dan juga dalam keadaan sakit, oleh karena itu minta dilepaskan ya supaya bisa berobat ke Malaysia. Nah, sampai situ ada tuh narasi-narasi berkembang ya di sekitar pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa Egy Sujana ini mendapatkan uang lah, kemudian mendapatkan suntikan dana ya cair-cair begitu. Ada yang berkata seperti itu. Dan kalau Egy Sujana tidak bereaksi itu tidak akan menjadi masalah. Yang jadi masalah yang bersangkutan ini ke Malaysia kemudian melakukan gestur yang provokatif, bahkan sebelum berangkat ke Malaysia itu mengatakan sudah tuh masalah ijazah itu sama Roy Suryo yang sok jago begitu kan, begitu kata-katanya Egy Sujana. Tambah-tambah lagi Damai Harilubis itu ditanam di Indonesia supaya warawiri ke media sosial untuk sama menyebarkan kegaduhan lagi di kalangan pejuang katakanlah begitu ya, ijazah palsu. Nah, itu terjadi perdebatan, tidak sampai ruang hukum begitu ya, terjadi perdebatan. Nah, dari perdebatan itu seharusnya selesai, itu paling bertahan 1 minggu ya, seharusnya selesai. Tetapi Egy Sujana sepertinya tidak puas, yang bersangkutan ini malah balik ke Indonesia secara sengaja begitu, yang mana tadinya ingin mendapatkan SP3 supaya bisa berobat ke Malaysia, tapi akhirnya dengan sengaja mempertaruhkan nyawanya dalam tanda petik begitu ya, datang ke Indonesia untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini yang menjadi ribet. Masa mau diam begitu ya, Pak Khosinuddin tuh diantaranya yang dilaporkan itu, masa mau diam? Padahal ini dari awal sudah tidak sesuai dengan argumen yang Egy Sujana bangun sendiri, bahwa yang namanya pengacara itu memiliki hak imunitas saat yang bersangkutan ini sedang membela klien. Nah, malah Pak Khosinuddin itu dilaporkan, kemudian mau tidak mau ia melaporkan balik, dan inilah yang akan kita saksikan sekarang begitu ya. Nah, cuman ala kulli hal setidaknya tersita ya, waktu tersita, kemudian energi juga tersita. Kalau kita lihat Roy Suryo itu kalau sudah bicara kan sering keselak begitu ya, karena memang mungkin terlalu banyak bicara ya, harus lapor ke Polda Metro, kemudian menghadapi pers, kemudian masuk ke stasiun-stasiun televisi untuk melakukan talk show dan lain sebagainya, dan itu di dalam perjuangan saya kira harus dilakukan, karena kalau tidak ya sudah dari dulu isu ini habis, sudah dari dulu. Jadi ya mau bagaimana kita ini menyikapinya ya. Kalau saya sih, saya
kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena permasalahannya itu tatkala substansi permasalahannya dibuka, kebohongan Jokowi itu semakin nampak begitu. Itu yang menjadi concern sebetulnya. Urusan politik di belakangnya itu kan bukan urusan kita begitu. Setidaknya bukan urusan saya, urusan politik di belakangnya itu. Kita itu melihat dari fakta-fakta yang terangkat tatkala terjadi atau terbahas substansi masalahnya. Nah sekarang kita ini menyaksikan pertarungan antara Egy Sujana dan Roy Suryo dan kawan-kawan, Pak Khozirudin di antaranya di sini. Dan inilah sedikit banyak menyedihkan begitu ya. Kita akan simak bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh Pak Khozirudin dan kawan-kawan di sini mengenai melaporkan Egy Sujana dan Damahir Lubis dan Eli Danet, 3 orang ini. Baik, terima kasih. Hari ini kami baru saja mendampingi klien-klien kami untuk menunaikan kewajiban, yakni wajib lapor. Karena hari ini tambah lagi yang harus wajib lapor. Sebelumnya Pak Roy, Pak Rizwan, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, ada sekarang tambahan wajib lapor Bu Kurniatira Royani, Pak Rustam Effendi, juga Pak Rizal Fadilah. Meskipun ada lagi yang sudah bebas, tak perlu wajib lapor, tak perlu diperiksa. Tetapi sekali lagi kami bersyukur karena kami tidak boleh punya sifat nifak. Ada saudara kita yang mendapat kebebasan terus kita tidak bahagia. Terus terang, kita bahagia, kita bersyukur karena apa? Karena Bang Damahir Lubis dan Bang Egy Sujana sudah terbebas dari status tersangka dan kembali berstatus merdeka seperti sedia kala. Gitu. Sebentar. Nah, itulah yang saya maksud tadi ya. Tidak ada permasalahan. Egy Sujana, Damahir Lubis mendapatkan SP3, sudah tidak perlu lagi masuk ke dalam berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Tapi kalau memang mau berhenti, sudah ke pinggir saja begitu ya. Nggak usah bikin ribut. Pada akhirnya bikin ribut dan kan katanya sakit kanker stadium 4 ya. Sekarang sudah kansah ya, kantong basah. Atau kanbas. Aduh, sekarang udah bukan kanker lagi. Sekarang udah tahu udah selesai. Kalau memang misalkan mau damai begitu ya dengan Jokowi, kenapa kok malah berhadapan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan? Ini. Jadi kalau kita bahagia, saya katakan lihat video-video sebelumnya ya. Kita mengatakan Pak Egy Sujana ya selamat begitu, sudah capek mungkin, sudah tua dan lain sebagainya. Tapi manuver yang bersangkutan ini, masya Allah itu membagongkan lagi juga ya. Namun sekali lagi kami sangat sayangkan kebahagiaan itu akhirnya harus berkurang. Kenapa? Karena seharusnya kalau sudah berstatus tersangka dan kemudian dicabut menjadi merdeka, tentu harusnya empatinya tidak menginginkan orang lain punya status tersangka atau menjadi tidak merdeka. Tapi sayangnya justru terakhir abang-abang kita ini, Bang Damahir Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Khozirudin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya karena hukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, sebentar ya, itu saya tidak setuju. Semua yang sampai kepada kita itu ada kebaikan, nggak setuju saya itu. Maaf Pak Khozirudin ya dalam hal ini. Bisa jadi keburukan loh. Kalau semua yang sampai kepada kita itu kebaikan, ya nggak bakalan ada orang kafir. Itu nggak bakal ada orang masuk neraka. Dalam pengertian bahwa apakah kalau misalkan itu ditandai sebagai untuk orang beriman, ya kalau untuk orang beriman itu semua yang kena kepadanya itu baik, bagus ya, atau ada celah bagus di situ apabila kita bisa melihatnya. Khusus mukminin, tidak semua dari kita itu, yang kafir-kafir nggak masuk itu. kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik 2 orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan 2 orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Oke, sebentar. Itu tadi iya, saya mau mengatakan ini bahwa yang pertama kali membawa ke dalam ranah hukum di sini itu Egy Sujana yang pertama kali melaporkan. Beliau ini hanya mengungkapkan kekecewaan saja dan saya rasa itu wajar ya, supaya dari segi perjuangan itu wajar, supaya menguatkan orang-orang yang masih ada di dalam ranah perjuangan untuk menguatkan begitu, dan sanksi sosial itu harus ada.
Tapi yang bersangkutan persis seperti Jokowi. Makanya saya katakan ini, Egy Sujana itu sudah menjadi termul 100% itu. Ini permasalahannya permasalahan publik yang mana seharusnya diselesaikan di dalam ruang publik, tapi malah dibawa-bawa ke hukum. Karena yang bersangkutan sekarang yaitu Egy Sujana dan Damai Heri Lubis itu sudah merasa ada di pihak Jokowi. Makanya kalau melaporkan pun pasti bakal ditindak begitu ya, pasti bakal ditindaklanjuti. Nah, adapun kemudian tadi ada perkataan bahwa di belakang ini semua ada geng Oslo. Saya tadinya gak ngerti Oslo apa gitu ya. Ternyata Solo, ada geng Solo di belakangnya, itu terasa dan terlihat begitu. Politik adu dombanya dengan sedari awal ini dia bagi klaster dulu, itu udah kelihatan. Kita heran dari awalnya itu kok pakai klaster-klaster. Ternyata ada intrik di belakangnya. Nah, padahal di dalam hal yang lain begitu, di dalam persidangan CLS misalkan, itu sudah keluar bukti-bukti yang amat sangat terlihat oleh mata kita bagaimana kebohongan ini dibuat begitu, bahkan sampai dibawa ke persidangan. Dalam pandangan saya itu ya. Meskipun demikian tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas. Agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Daneti selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara begitu ya. Yang kedua sebentar sebelum pertanyaan kedua, Bu Eli Daneti ya. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud tadi, perkataan-perkataan yang bahkan Pak Hozinuddin itu tidak berani untuk mengulanginya, yang diserangkan kepada salah satu atau ketiganya dari RRT ini. Saya tidak tahu kalimat apa itu, yang tahu atau yang ada linknya. Saya minta informasinya begitu ya di bawah kalau ada. Nah, kemudian tadi ya ada bahasa apa, kita itu diberi hak untuk membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama ya, karena masalahnya begini, kita ini tidak punya polisi syariat, kita juga tidak punya hakim syariat, sehingga tidak ada pihak yang melihat perkara itu dari segi syariat. Yang mana yang dilakukan oleh Egy Sujana itu memang betul-betul sudah sebuah kezaliman itu ya. Anda itu kalau begini, Anda itu kalau dihina begitu katakanlah ya, silahkan hina lagi, kisos kan begitu. Ini kok dihina malah diancam penjara, bego itu Egy Sujana, dari orang yang mengaku begitu ya, pakar pakar berpikir logis, dari orang yang mengaku tahu tentang hukum Islam begitu, itu merupakan suatu hal yang janggal, dan memang kan sedari awal sebagaimana kita katakan tadi, yang pertama kali menyeret Roy Suryo dan kawan-kawan dalam permasalahan Egy Sujana ke dalam perkara hukum itu Egy Sujana tuh. Nah itu, dan Ibu Eli ini kalau dikatakan sudah keluar dari dan tadi apa bahasanya itu lebih cocok untuk berbicara di depan media gosip ya, karena memang yang dibawanya juga media gosip ya. Media gosip begitu, itu ada apa, silet sama rasis ya, sama cumi-cumi kalau tidak salah itu. Tolong berikan komentar kalau saya salah ya. Itu tadinya kan gosip murni itu ya, yang di itunya para artis. Sekarang kok para termul itu di wawancaranya, itu heran saya. kok bisa jadi kayak begitu ya. Kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Tifauzia Tiasuma saja,
bukan hanya perjuangannya Rismon Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurnia Tidarani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul ya. Kalau ini perjuangan seluruh rakyat Indonesia, betul, dari kedua belah pihak, dan seluruh di sini golib ya, umumnya begitu. Dan kasus ijazah Jokowi ini ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Betul itu. Kemudian tadi tatkala dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Roy Suryo ya sebelum masuk ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan ketiga orang itu, yaitu Bu Eli, Pak Egy dan Pak Damai, sebelum melaporkan ini kan hanya kritik begitu. Kritik ruang publik yang mana itu adalah pekerjaan sehari-harinya Damai, pekerjaan sehari-harinya Egy Sujana yang diklaim sebagai aktivis dulu begitu. Itu kan kerjaannya mengkritik. Kemudian tatkala yang bersangkutan ini mengkritik kemudian malah dipidanakan atau dikriminalisasi oleh orang yang dikritiknya, kan nggak nerima kan. Tapi kelakuan yang sama malah dilakukan oleh ketiga orang ini. Ya, siapa ya? Itu Eli, Egy sama Damai, EAD atau EDA. Ada aja nggak ada ya. Egy, Eli, Damai, DE, Ede. Aduh. Dan karena tendensi ini perjuangan intensinya untuk seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada sok jago-jagoan. Kita benar-benar teguh, konsisten, amanah berada di jalan ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ada rasa khawatir, tidak perlu ada rasa cemas, tidak perlu ada gundah gulana, tidak perlu mengkhawatir. Kami akan menempuh jalan sebagaimana yang telah ditempuh dua orang dari saudara-saudara kami seperjuangan sebelumnya yang memutar arah, menyimpangi kami, memburu ya langkah ke Solo dengan mengendap-endap dan berhasil mendapatkan SP3. Kami secara tegar terbuka akan terus berada di jalan ini sampai titik darah penghabisan, sampai titik finish, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status ijazah saudara Joko Widodo. Ya, jadi, sebentar ya, itu kita doakan mudah-mudahan demikian ya, tanpa kita juga menginginkan yang bersangkutan ini dizolimi terlalu banyak, karena kebebasan itu mahal loh ya. Kebebasan itu mahal. Hanya karena ngomongin ijazah orang begitu kemudian harus di penjara nantinya, malah ancamannya itu lebih dari 5 tahun kepada Roy Suryo. Saya rasa ini kezoliman yang nyata begitu. Mudah-mudahan kezoliman ini tidak tahakkuk ya, tidak terjadi dalam kenyataannya. Mudah-mudahan segera berbaliklah kepada orang-orang yang melaporkan ini. Karena kalau saya ada di posisi mereka, saya belum tentu sanggup begitu. Betul, belum tentu sanggup saya tuh. Saya tuh bilang begini ya, kamu itu kalau mau saya berhenti ngomong kayak gini, udah gak usah panjang lebar lah, datang ke rumah, suruh berhenti. Kalau tidak begitu kamu diapa-apain, mungkin saya bakal berhenti langsung ngomong seperti ini, mungkin ya, karena tidak sekuat itu. Saya itu tidak sekuat itu. Karena ada fikih juga, saya tahu hukum fikih. Jadi ala kulli hal begini, kita memiliki kegundahan ya di dalam permasalahan negara, dan permasalahan ijazah ini adalah permasalahan yang sudah terlalu terang benderang untuk kita mundur dari permasalahan ini, karena sudah terlalu terang benderang. Yang mengatakan asli itu cuman kelompok-kelompok mereka aja kok. Tatkala dibawa saja ke persidangan begitu, ada yang bawa temannya Jokowi, bla 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 begitu ya. Kemudian ijazah disinkronkan tidak sinkron. Kan yang ngomong sinkron identik itu cuman kepolisian doang. Yang mana sekali lagi itu bermasalah karena ketuanya juga, Kapolrinya siapa itu, Termol tuh masih pilihannya Jokowi. Jadi ini sudah terlalu terang benderang untuk kita mundur sebetulnya. Makanya dari itu Egy Sujana dan Damai Harilubis itu disayangkan sikapnya. Dan tatkala yang bersangkutan ini ya Pak Hozinuddin dan kawan-kawan mengatakan kita ini sampai darah penghabisan, kita doakan mudah-mudahan demikian. Tapi bagaimanapun saya tetap mendoakan kepada beliau-beliau ini mudah-mudahan tidak sampai dizolimi di dalam kenyataannya begitu ya. Karena kemerdekaan itu mahal kemerdekaan itu. Kami tegaskan, kami bahagia, gembira, tidak bersedih. Jadi rakyat Indonesia jangan pernah ada yang berpikiran bahwa kami bersedih dilaporkan. Tidak, kami tetap teguh, tegar, dan terus berjuang. Selanjutnya, nah itu kita doakan mudah-mudahan demikian, dan kita patut berterima kasih begitu ya kepada para pejuang ini, Roy Suryo dan kawan-kawan, terlepas secara hukum begitu ini apakah benar atau tidak, tetapi setidaknya ini mewakili kita yang memiliki keprihatinan begitu ya terhadap negara, kemudian yang memiliki keprihatinan terhadap 10 tahun Jokowi menjabat, yang mana pintu terbukanya itu nanti mungkin akan dari ijazah palsu ini. Kita punya keprihatinan itu, dan beliau-beliau ini sudah berani menjadi martir begitu ya, gak apa-apa lah penjara paling.
kita nggak sedih begitu. Ya itu perlu mental yang kuat ya. Yang saya untuk saat ini belum tentu sanggup itu untuk menghadapi cobaan seberat itu. Jangankan masuk penjaranya, diancamnya saja kita udah waduh ya. Tidur dingin, nggak ada kasur ya. Bukan lama itu, 4 tahun, 5 tahun, bahkan bisa lebih daripada itu. Ngeri itu sebetulnya. Makanya saya katakan ini kezoliman yang luar biasa nih. Dari kepolisian, kezoliman yang luar biasa. Dari si Jokowi itu, kezoliman yang luar biasa. Tambah-tambah Egy lagi ikut-ikutan mau berdiri di barisan termul. Saya mah doakan ya orang-orang yang menzolimi seperti itu. Saya tidak mengatakan semua orang yang zolim, karena pada akhirnya kita semua zolim kepada diri kita sendiri begitu. Setidaknya saya ya termasuk orang yang menzolimi diri sendiri juga. Saya tidak mengatakan semua orang yang zolim, tidak. Tapi yang menyangkut kepentingan umum, yang menyangkut kepentingan luas, yang mencederai nilai keadilan dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi kalau wafat dalam keadaan muslim ya mudah-mudahan dimaafkan di akhirat itu ya. Sedih kalau saya melihatnya itu. Kami ingin tegaskan karena ada beberapa statement yang perlu disampaikan secara langsung. Pertama, kami persilakan Bang Herman Kadir sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan. Lalu nanti Bung Gafur sekali terkait materi dan substansi yang akan dilaporkan dilanjutkan ke yang lainnya. Silakan Bang Herman untuk di awal. Ya, dari situ. Mungkin Pak Husinuddin sekarang mulai butuh pengacara ya. Jadi pengacara butuh pengacara. Entah, saya tidak pernah mendapatkan di Indonesia itu yang merepresentasikan atau yang mewakili diri sendiri di persidangan itu. Belum pernah tahu. Yang tahu komentar ya. Jadi membela diri sendiri, gak usah pakai pengacara begitu di persidangan di Indonesia itu ada atau tidak. Saya ingat satu pernah ada dulu, itu dosen kalau tidak salah. Wah, lama sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya tanggapi bahwa laporan Egy Sujana itu keliru. Artinya laporan itu tidak memenuhi unsur delik. Apalagi di situ masalah tuyul. Bahasa tuyul itu jadi unsur delik. Nah, itu satu hal yang keliru menurut saya. Undang-undang KUHP kita tidak mengcover masalah itu. Ya, artinya apa? Ini sudah pernah pengalaman saya waktu jadi tim pembela Edi Mulyadi dulu, Jin Buangana, akhirnya dimentahkan oleh pengadilan. Jin Buangana itu karena tidak memenuhi unsur delik. Artinya apa? Secara hukum legal standing untuk laporan itu keliru dan tidak berdasar hukum. Oke, ya kita doakan mudah-mudahan juga demikian. Nanti kalau sampai ke persidangan, hakimnya juga mudah-mudahan melihat demikian. Kalau tidak sampai ke persidangan di penyidik, mudah-mudahan penyidiknya melihat demikian. Meskipun saya pesimis lah kalau penyidiknya itu. Kalau hakim masih ada kemungkinan. Dan kalau ini sampai tidak masuk delik begitu ya, tidak di-cover oleh undang-undang kita, ini akan kembali lagi kan nanti peristiwa kawan-kawan. Fokus kepada ijazahnya Jokowi. Yang kedua, saya lihat Egy adalah sahabat seperjuangan teman-teman ini tadinya. Awalnya ya, sahabat perjuangan di dalam masalah ijazah Jokowi ini. Kalau tiba-tiba dia berkhianat atau dia artinya keluar dari jalur perjuangan ini, ya silakan aja. Tapi jangan kawan sendiri, teman sendiri dijadikan lapor gitu loh. Jadikan musuhnya juga gitu loh. Nah, ini satu hal yang keliru menurut saya. Yeah. Artinya apa? Secara idealisme perjuangan ini Egy tidak jelas ini. Ya. Komitmen di dalam perjuangan ya ini tidak jelas. Saya tidak menyangka ya Egy Sujana ini bisa seperti ini. Yang dahulunya tidak seperti itu. Ya. Ya, sejak saya sama-sama di HMI Celosari 17 dulu, saya sama dia ada orang yang tegar terus mendoktrin menjadi kader-kader HMI itu sebagai pejuang. Tapi kali ini saya kaget betul dan saya merasa bahwa ini lucu gitu. Satu hal yang keliru Bang Egy mengambil langkah-langkah seperti ini. Iya, Egy yang dulu bukanlah yang sekarang. damai.
Aduh, mau gimana gitu melihatnya ya, sedih. Aduh, naudzubillah min dzalik. Nah itulah saran saya kepada saudaraku Egy Sujana, Profesor Doktor SAMSI. Cobalah ditinjau kembali laporan ini. Intinya laporan ini pertama tidak ada legal standingnya, tidak berdasar hukum ya, unsur delik tuyul itu tidak ada di dalam KUHP yang baru maupun yang lama. Yang kedua, di mana idealisme perjuangannya yang selama ini yang dia dengung-dengungkan. Kalau idealisme perjuangan nggak ada, saya kira kita masih bisa memaklumi begitu ya, tambah tua. Ini jadi musuhnya gimana sih bisa kayak gitu ya? Jadi berputarnya udah berapa derajat ini? Kalau 360 derajat balik lagi ya 180 ya. Ya tinggal balik lagi 180 lah biar balik lagi ya. Gigi. Setiap ketemu orang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini gimana idealisme? Demikianlah usulan saya, saran saya, tanggapan saya terhadap laporan Saudara Egy Sujana hari ini. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentang materi muatan yang akan dilaporkan oleh tim kami dan hari ini diwakili oleh Bung Gafur Sangaji. Silakan Bung Gafur. Ya. Oke. Terima kasih Bang Aka atas waktunya. Jadi rekan-rekan media, pertama kami dari tim kuasa hukumnya Mas Roy CS bersama 3 tersangka yang hari ini juga melaksanakan. Ya. Oh, berarti Mas Roy CS dan AK CS. Oh, iya ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa LP yang disampaikan oleh terhadap Mas Roy kemudian Bang Aka itu sebetulnya bermula dari kritik tajam kami terhadap proses penegakan hukum dengan keluarnya SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice. Bermula dari kritik yang tajam itu, maka kemudian ditafsirkan bahwa ada delik pencemaran nama baik, ada delik fitnah, padahal seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Herman, itu jauh lah perbuatannya gitu. Ketika difitnah jadi tuyul. Ya apa itu ya? Masa disebut tuyul jadi fitnah jadi tuyul atau eta mah dia bahasa sehari-hari lah. Kok jadi tipis telinganya ya waktu kalau udah deket sama Jokowi itu. Mas Roy mengutip ada 2 tuyul bertemu dengan jin iprit ya. Itu sebetulnya adalah suatu kritikan satir gitu. Yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tidak ada mens rea dari Mas Roy untuk menghinakan seseorang ya, untuk kemudian merendahkan seseorang. Bahkan Mas Roy itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bang Egy. Setelah beliau mendapatkan SP3, pada saat beliau mau berangkat ke Malaysia, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa ada WhatsApp masuk dari Bang Egy kepada Mas Roy, Brother Roy terus berjuang, dan Mas Roy menyampaikan terima kasih. Jadi sebetulnya secara hubungan emosional dan hubungan sosial itu baik-baik saja. Kemudian ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar kedua tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RJ. Oke, itu saya rasa cukup sampai di situ ya. Jadi apa yang mau kita katakan terhadap Egy Sujana ini? Saya mau mengulang begini saja dulu ya. Kalau Egy Sujana ini mau jadi musuh Roy Suryo dan kawan-kawan, dan itu memang dilihat dari segi objektif permasalahan ya, jawab semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam ijazah Jokowi itu. Jadi jangan hanya karena diberi SP3 kemudian berbalik 180 derajat. Itu mah terbeli kalau seperti itu mah ya. Udah kebeli kamu itu Egy. Kalau kamu itu memang mau berpindah subjek, mau berpindah subjek begitu ya, atau mau berpindah pihak, jawablah semua kejanggalan yang ada sehingga kamu itu tersadarkan, oh berarti selama ini Jokowi yang benar begitu. Cuman jawab kritikan-kritikan yang ada. Nah ini tukang kritik, dikritik kalau malah mengkriminalisasi. Aneh saya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.